Saya selalu bilang kalau manajemen Persib itu selalu memberikan wewenang penuh terhadap pelatih soal siapa pemain yang harus hengkang dan siapa pemain yang harus direkrut oleh Persib Bandung. Tapi untuk yang satu ini agak sedikit berseberangan. Ini harus segera diatasi dan harus segera disterilkan karena kalau seandainya tidak, bukan tidak mungkin. Era di zaman Mario Gomez dulu akan kembali terjadi. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh salam dunia, dimanapun kalian berada, saya doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, bobotoh salam dunia, sering sekali saya bilang, bahkan saya juga mungkin mengutip dari sang kokolot Persib, Wah Haji Umuh. Mudah-mudahan Wah Haji juga selalu diberikan kesehatan ya. Wah Haji selalu bilang kalau sepenuhnya Persib itu akan diserahkan kepada pelatih soal pemain ya. Apakah pemain itu harus bertahan, apakah pemain itu harus dilepas, dan siapa mungkin rekomendasi pemain yang harus direkrut. Itu bagusnya Persib Bandung dan saya suka banget. Bahkan jika seandainya saya mengamati bagaimana keterlibatan manajemen dan juga pelatih dalam membangun sebuah kerangka tim di atas lapangan, Persib bisa dibilang yang memiliki keleluasaan untuk seorang pelatih. Silahkan, mau pemain mana yang dilepas, mau pemain mana yang masuk, saya akan berikan. Kurang lebih seperti itulah. Manajemen itu jarang banget ikut campur gitu kan, walaupun memang ada beberapa seperti kasus Adam Alis kemarin gitu kan, itu juga kan udah dikeluarkan statement yang pada akhirnya mengeluarkan pro kontra juga soal Bojan Hodak katanya tidak pernah merekomendasikan Adam Alis gitu kan, tiba-tiba manajemen memunculkan Adam Alis lah gitu, walaupun ya Bojan Hodak juga selalu menerima. Ini bagusnya Bojan ya, sebenarnya Bojan itu adalah pelatih yang tidak suka diplomatis. Kalau A, kalau B, kalau C itu Bojan Hodak. Tapi Bojan Hodak juga adalah pelatih yang selalu bisa memanfaatkan siapapun pemain yang ada tanpa harus ngambil gerbongnya Bojan, tanpa harus beralasan bahwa ya ini bukan pemain pilihan saya, enggak gitu kan. Ini terlihat dari ketika Persib Bandung musim kemarin juara, bisa dibilang pilihan Bojan ya hanya Stefano dan Kevin saja gitu kan. Sisanya itu adalah warisan dari Abah Obed dan juga dari Coach Luis Milla. Dan buktinya Coach Bojan Hodak ketika diberi kesempatan transfer di pertengahan musim saat Lepi Madinda nggak ada Stefano masuk, Bojan Hodak nggak banyak merubah skema gitu kan, karena bagi Bojan Hodak ya ini juga udah cukup, udah bagus, siap untuk diadukan lah kasarnya seperti itu Bojan Hodak. Dan itu juga terjadi sebenarnya sekarang. Bojan Hodak tuh ketika ada Adam Alis, oke, saya akan pakai karena memang Adam Alis juga dinilai oleh Coach Bojan Hodak memiliki kualitas. Nah sekarang kita tahu kan, kalau sebelum sebelum launching kemarin, pengumuman resmi pemain juga saat pesta rakyat, Bojan Hodak itu udah ditanya-tanya lah gitu soal kabarnya akan merapatnya seorang Sadil Ramdhani. Bojan Hodak di situ sebenarnya udah tegas mengatakan kalau skuad yang ada sekarang sebenarnya udah sangat cukup, dan Bojan Hodak juga bilang udah siap tempur dan pede lah gitu kan untuk mengarungi Liga 1 dan juga Piala Asia gitu kan. Tapi Bojan Hodak juga mengeluarkan statement akhirnya, kalau seandainya manajemen membawa pemain dan pemain itu kualitasnya bagus, ya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk sekarang sebenarnya katanya saya udah nutup, maksudnya nutup tuh ya mungkin timnya sekarang, tim skuad Persib udah lagi klop-klopnya lah, udah bagus gitu kan. Adaptasinya udah lama juga berlatih. Jadi kalau seandainya ada pemain baru yang masuk, itu nanti malah merusak adaptasi tim gitu. Itu yang dimaksud oleh Bojan Hodak, bukan nutup transfer ya, karena bursa transfer memang masih ada gitu kan. Tapi kan Bojan Hodak juga bilang kalau pemainnya ya grade A, udah punya kualitas ya biasanya kan nggak terlalu punya waktu lah untuk adaptasi. Biasanya lebih cepat adaptasinya, nggak lama-lama gitu kan kalau pemain bagus. Dan sementara manajemen langsung mengeluarkan statement juga gitu kan ketika Bobotoh kecewa karena awalnya berharap bahwa akan ada pemain yang dikenalkan saat pesta rakyat yang digadang-gadang akan ada Sadil Ramdhani, ternyata enggak. Langsung Pak Adit angkat bicara kalau akan ada pemain baru katanya yang bergabung dengan Persib, walaupun memang Persib udah atau baru saja mengumumkan pemain secara resmi.
Dan kita nggak tahu apakah pemain ini adalah Sadil Ramdhani, atau justru pemain dari Diklat, atau justru pemain yang berposisi di bek kanan yang selama ini diinginkan oleh Bobotoh karena dianggap bek kanan ini masih sangat lemah gitu kan untuk skuad Persib sekarang. Tapi kalau seandainya ini tim dari pemain dari Diklat, agak sedikit nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena kalau Diklat itu bisa dibilang bebas lah gitu untuk promosi dan keluar, bahkan untuk dari tim senior nanti dikirim ke tim satelit itu bisa dibilang agak bebas, gak harus memerlukan hal-hal yang ribet. Sementara ini kayak ribet. Kenapa saya bilang kayak ribet? Karena seharusnya pemain itu memang diumumkan semua saat pesta rakyat, tapi ini nggak keburu, yang otomatis ada hal-hal lain yang cukup panjang diuruskan untuk merekrut si pemain ini. Nah, jika dilihat dari keribetan itunya, saya optimis ke Sadil Ramdhani, atau kalau seenggaknya bukan Sadil pun ya pemain yang memang memiliki kualitas dan mempunyai keterhubungan dengan klub sebelumnya itu yang membutuhkan waktu untuk negosiasinya. Kalau melihat ke Sadil kan sekarang di Sabah masih punya kontrak, beda negara juga, otomatis kan negosiasinya agak lama jika melihat ke situnya ya, tapi saya juga belum bisa pastikan siapa. Cuman yang kita soroti sekarang adalah di mana Bojan Hodak udah merasa cukup, bahkan sampai detik ini pun ketika video ini dibuat, Bojan Hodak masih menganggap bahwa skuad ini terlalu banyak katanya. Udah dipinjamkan Jalnando, udah dipinjamkan Reki. Jadi Reki itu untuk sementara ini info yang saya dapat dipinjamkan ya. Cuman apakah klubnya itu Persita Tangerang atau Persikota saya belum tahu. Tapi kalau Jalnando memang PSIS Semarang. Kenapa ke PSIS? Karena memang katanya PSIS yang menjanjikan untuk memberikan menit bermain kepada Jalnando. Jadi Persib masih berpikir panjang ya Bobotoh soal Jalnando ini, karena Persib pengennya kan membuat sebuah ekosistem sepak bola, apalagi ketika sekarang udah mengelola GBLA, jadi ingin berpikir panjang. Jadi nggak mau pemain sepotensial Jalnando yang juga bisa dibilang masih sangat muda lah gitu kan, lepas gitu aja. Biarkan Jalnando diberikan dulu sentuhan-sentuhan dengan lebih sering mendapatkan jam terbang, sehingga ketika nanti mungkin bek kiri Persib bermasalah, Jalnando bisa menjadi opsi untuk dipulangkan. Nah, sekali lagi bahwa katanya juga Coach Bojan ini masih ingin meminjamkan 1 atau 2 pemain. Ada yang bertanya tentang Abdul Aziz, katanya Kang gimana? Ya untuk saat ini memang belum ada nama Abdul Aziz untuk dipinjamkan atau mungkin hengkang dari Persib Bandung. Kenapa? Mungkin saya akan bahas di konten selanjutnya ya. Cuman kabarnya sekarang akan ada 2 pemain muda yang dipinjamkan, entah itu Paris atau juga Azikri. Dan ini juga bertanya-tanya ya tentang Bobotoh, kenapa harus Azikri? Kan Azikri bagus. Karena ya jelas ada pertimbangan-pertimbangan lain. Yang pertama mungkin Azikri itu kan pemain tengah, dan untuk pemain tengah sekarang waduh penuh banget dan pesaing-pesaingnya itu bukan nggak mungkin ya, tapi sulit lah bagi seorang Azikri menggeser para pesaingnya. Ada Rahmat Irianto, ada Mark Klok, ada Dedi, ada Kocijan, ada Delpino, ada Beckham juga yang bisa bermain di situ. Ada juga Adam Alis pemain baru, bahkan juga Milson 5 kabarnya bisa menjadi seorang playmaker juga. Jadi ini agak sulit. Nah itu sedikit mungkin Bobotoh tentang persoalan manajemen dan Bojan Hodak. Yang mudah-mudahan aja ini nggak berlarut-larut, karena kita cukup agak sedikit apa ya, semacam trauma melihat hal seperti ini, karena dulu ketika Mario Gomez lagi bagus-bagusnya, kabarnya ini kabar burung juga ya, kabarnya ada kendala dengan manajemen yang pada akhirnya nggak bisa bersama Persib Bandung lagi. Seperti itu dulu mungkin Bobotoh untuk pembahasan hari ini. Assalamualaikum.